Tadi Tuan Guru telah meriwayatkan hadis kepada kita. Nanti ketika kita meriwayatkannya ke murid-murid kita, maka saya mengatakan haddatsani Kiai Haji Muhammad Dainawi an syaikhihi wa syaikhi syaikhihi bisanadil muttasil ila sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada murid yang membacakan hadis lalu guru diam, maka kita mengatakan akhbarana. Inilah yang tidak dipelajari dalam ilmu bahasa. Nanti kalau orang membaca hadis ditengoknya sekedar bahasa Arab, haddatsa yuhadditsu tahditsan muhadditsun muhaddatsun, haddatsa haddatsa haddatsu haddatsan haddatsa 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 haddasti haddastum haddastum haddasta haddastum haddastuna haddastu haddatsna. Hanya sekedar tasrif, hanya sekedar nahwu, tapi dia tidak belajar mustalah. Karena ini bukan sekedar ilmu bahasa, ini adalah ilmu mustalah al-hadis. Beda antara haddatsana dengan akhbarana. Malam ini kita mendengar langsung hadis dari mulut guru kita, maka nanti kita meriwayatkannya ke murid-murid kita, kita katakan haddatsana. Tapi ada nanti masanya guru tak membacakan hadis. Ada satu murid yang membacakannya. Apakah itu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, atau kitab Al-Azkar, atau kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau kitab Jawahirul Bukhari, atau kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Dan ini mestilah kita pelajari bersama. Bertahun-tahun Tuan Guru kita di Makkah, tidak langsung ke Makkah, ke Malang dulu. Dan setelah hatam kaji di Malang ke Makkah, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, baliklah ke kampung halaman kita. Akhirnya para murid-murid mengambil sanad. Bukan setahun, 10 tahun, sudah 30 tahun, sudah 3 generasi. Mudah-mudahan sanad ini berlanjut sampai hari kiamat. Maka adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, baca kitab, pelajari dengan baik, dengan tekun, ambil sanad, ijazah, sanggup baca min awalihi ila akhirihi, alhamdulillah. Ustaz Abdul Somad ada mengambil sanad dari Kiai Haji Muhammad Dainawi, mau mengambil. Astajizukum ya fadilat syekh, wahai tuan guru Syekh Kiai Haji Muhammad Dainawi, astajizukum, aku minta ijazah kepada engkau. Al-hadis al-musalsal bil awaliyah, hadis musalsal bil awaliyah, supaya bisa kusampaikan ke jamaah, kusampaikan ke murid-murid. Hadis yang pertama aku dengar dari Kiai Haji Muhammad Dainawi adalah ini. Beliau menyampaikan ini didengarnya pertama kali dari Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad mendengar pertama kali dari Sayyid Alawi. Sayyid Alawi mendengar pertama kali dari Sayyid Abbas. Bisanadil muttasil ila habibina sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa barakatina wa zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulal isnad, kalau bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa, orang akan enak saja berkata sesuai dengan mulutnya. Dari mana kau dapat hadis ini? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari meninggal tahun 256. 256. Jangan sentik keluar dari masjid jadi 265. Imam Bukhari meninggal tahun 256. Artinya dari Imam Bukhari sampai ke Nabi Muhammad SAW ada 250 tahun, 2 abad setengah. Tak jumpa Imam Bukhari dengan Nabi Muhammad. Lalu dia dapat hadis itu dari mana? Imam Bukhari mendengar dari gurunya, namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah mendengar dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas mendengar dari gurunya, namanya Abu Zinad. Abu Zinad mendengar dari gurunya, namanya Al-A'raj. Al-A'raj mendengar dari gurunya,
namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengar dari gurunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan santri pesantren Ma'had Al-Haramain Al-Islami. Jangan sampai nanti setelah keluar, setelah jauh ke masyarakat, barulah sadar waktu yang lalu tak dapat diulang balik. Selama masih ada di ma'had ini, selama guru, tuan guru masih ada, pelajari banyak-banyak, khatamkan kitab. Libur sekolah jangan pulang kampung, khatamkan kitab, khatamkan arba'in, khatamkan riyadus salihin, khatamkan al-azkar, khatamkan bulughul maram. Nanti setelah balik ke kampung, buka halakoh pengajian. Barokah ilmu datang lewat halakoh. Abdul Somad selama ini ceramah bebas tabligh akbar. Itu kalau tidak pada majelis ilmu khusus. Kalau majelis ilmu khusus di pondok, di rumah, dengan majelis guru, kami tetap juga membaca kitab untuk melanjutkan tradisi-tradisi para ulama salafun as-salih. Supaya apa? Supaya nanti kalau balik ke kampung, oh kami tak balik kampung, kami mau kuliah di UIN, kami mau belajar di Jakarta, kami mau belajar ke Mesir, tetap. Tapi nanti kalau diminta orang, adik bisa mengajar di masjid kami, ya saya bisa mengajar di masjid, tapi tidak sekali ceramah maghrib ke isya. Tapi kami biasa menghatamkan kitab. Dari kitab yang kecil dulu, hanya 40 sekian hadis, hadis arba'in. Haddatsani syaikhi, aku sudah mendengar hadis ini dari guruku, dari guru-gurunya sampai kepada Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676. Imam Nawawi 676. Imam Nawawi menyampaikan hadis ini dalam kitab Arba'in dari As-Sahabi Al-Jalil Abu Hafs Al-Khalifatul Tsani Amirul Mu'minin Umar ibn Al-Khattab an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Berlanjutlah hadis kedua, ketiga, keempat. Kalau bisa tiap malam, sebulan 10 hari khatam. Kalau tak bisa tiap malam, sepekan sekali, maka setahun akan khatam. Kita sudah melanjutkan tradisi-tradisi salafun as-salih, ulama-ulama dulu yang mengajarkan ilmunya secara bersanad. Dibaca Sahih Bukhari, tapi kita tak paham apa isi Sahih Bukhari, maka kita baca syarahnya. Datanglah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di syarahnya Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Tapi ulama tidak hanya Imam Ibnu Hajar Asqalani yang peduli kepada Sahih Al-Bukhari. Ada lagi namanya syarah Badruddin Al-Aini, ada lagi namanya syarah Al-Qastullani. Setelah khatam Sahih Bukhari, pindah ke Sahih Muslim. Sahih Muslim ditulis oleh Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusairi. Maka dia menulis kitab Sahih, karena di dalamnya tak ada hadis dhaif, di dalamnya tak ada hadis maudhu, hadisnya sahih semua. Maka disebut dia dengan kitab Sahih Muslim. Tak paham Sahih Muslim, datang Imam An-Nawawi mensyarah Sahih Muslim. Itulah dia kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Hari ini ada orang yang membantah tak sampai bacaan Al-Fatihah untuk orang yang mati meninggal dunia. Orang yang tak paham laptop, dia tidak tahu apa isi laptop, dia hanya percaya dari orang yang paling sering berbicara. Bacaan Fatihah tak sampai, bacaan Fatihah tak sampai, bacaan Fatihah tak sampai, bacaan Fatihah tak sampai. Ditonton di YouTube, di YouTube katanya Fatihah tak sampai. Ditonton di TV katanya Fatihah tak sampai. Didengarkan di radio katanya tak sampai. Akhirnya orang yang tak mengaji, tak punya pegangan, mana yang cakap paling kuat, mana yang tontonan paling banyak, itulah yang menang. Maka semua anak-anak yang mengaji mesti menunjukkan bahwa dia sudah membaca kitab. Padahal dalam Sahih Muslim, ketika Nabi lewat di suatu makam,
Nabi mengambil pelepah korma, ditusukkannya ke kubur. Ma hadza ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ini ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, innahu ma la yu'adzabani, orang ini diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka diazab bukan karena dosa besar. Yang kubur satu ini yamshi bin namimah, mengadu domba, membawa-bawa cakap orang sehingga berkelahi di antara manusia. Yang satu lagi lam yastabri, dalam riwayat lain lam yastatir, dia tidak cebok, dia tidak menutup aurat ketika buang air kecil. Diazab mereka. Maka Nabi mengambil pelepah korma, dia tusukkan itu ke makam. La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Allah meringankan azabnya selama pelepah korma itu belum kering. Hadis ini tidak ada cerita tentang bacaan Quran untuk orang mati. Hadis ini tidak membahas tentang Al-Fatihah untuk orang meninggal. Tapi coba tengok penjelasan Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pelepah korma sampai, pelepah korma bertasbih, ditusukkan pelepah korma di kubur, tasbihnya sampai kepada orang mati. Kalau tasbih pelepah korma sampai kepada orang mati, faqira'atul Qur'ani minal mu'minina aula, maka bacaan Quran orang beriman lebih sampai daripada tasbih pelepah korma untuk orang yang mati. Lihat istidlalnya. Inilah yang bisa dijelaskan orang mengaji. Kalau cuma sekedar keras-kerasan suara, maka kalahlah suara kita dengan orang yang mikrofonnya mantap. Kalau hanya sekedar sering tampil di TV, kalahlah kita dengan bintang sinetron, dengan ustadz artis yang selalu tampil di TV. Kalaulah sekedar banyak-banyak suara di radio, kalahlah kita dengan orang yang punya video. Kekuatan santri pada kitabnya, pada bacaan hadisnya, pada bacaan syarahnya. Nah, ini yang penting dipahami oleh santri supaya dia tidak menganggap ini bukan ilmu. Jangan sampai kita seperti pepatah orang Melayu, ayam mati di lumbung padi. Kitab banyak, ulama bersanad masih hidup, tapi tidak mengambil sanad ilmu. Sahih Bukhari ada, syarah Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, syarah Sahih Muslim ada, tapi kenapa tidak kita baca? Kalau tak bisa baca semuanya, ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Ambil masalah-masalah penting, minta bacakan kepada syekh, diambil dalam bentuk muzakarah. Setelah khatam itu baca Sahih, baca Sunan Abi Daud. Tak paham Sunan Abi Daud, baca kitab Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud. Setelah itu baca Sunan Tirmidzi. Tak paham Sunan Tirmidzi, baca syarah Sunan Tirmidzi, Tuhfatul Ahwadhi, syarah Sunan At-Tirmidzi. Setelah itu baca Sunan Nasai. Tak paham Sunan Nasai, baca Hasyiah As-Sindi ala Sunan An-Nasai. Baca Sunan Ibni Majah, maka sudah kita pegang Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Mudah menghafal Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang empat pakai sunan. Yang pertama Abu, yang terakhir Ibnu. Abu Daud, Ibnu Majah. Di antara Abu Daud dengan Ibnu Majah ada Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai. Ini semua adalah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang banyak orang tak paham, apakah dia mengambil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak. Ustaz, ini saya mendengar ceramah. Apa isi ceramahnya? Rajin-rajin puasa sunnah, maka barang yang haram di badan kita jadi hilang karena dimakan oleh puasa sunnah. Dari mana kau ambil? Ada penceramah dokter. Yang ceramah siapa? Dokter. Dokter berceramah tak salah, tapi ketika dia mengambil hadis, dari mana diambilnya? Setelah dicek-cek, rupanya dia ambil dari kitab Al-Kafi yang ditulis Al-Kulaini. Al-Kafi Al-Kulaini punya Syiah, tapi ini diriwayatkannya dari Imam Husain. Imam Husain tak bersalah. Ini diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq tak masalah. Yang jadi masalah adalah Al-Kulaini
hidup 300 tahun setelah Imam Al-Husain. Jadi ada 6 generasi dari Imam Al-Husain sampai kepada Al-Kulaini, ada 6 riwayat. Inilah yang bermasalah. Al-isnad minad din. Makanya Imam Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengambil hadis dari orang yang tidak thiqah. Thiqah dia mesti punya 2, yaitu dia adalah dan dhabt. Apa kata Imam Malik bin Anas yang punya kitab paling tua sampai hari ini, kitab Muwatta. Imam Malik meninggal tahun 179 Hijrah. Jadi kalau kita baca hari ini kitab Muwatta, Kiai Haji Muhammad Dainanawi, kitab hadis Muwatta, beliau bersanad langsung dari beliau ke Sayyid Muhammad, Sayyid Muhammad ke Sayyid Alawi, Sayyid Alawi ke Sayyid Abbas, sampai kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik meriwayatkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muwatta, saya anjurkan ambillah sanad Muwatta. Di bulan Ramadan mungkin sedang kosong, baca min awwalihi ila akhirih, karena sampai masanya nanti hanya menyesal saja karena tidak mengambil sanad. Andailah dulu, tak ada gunanya berandai-andai, padahal orangnya masih ada. Andailah dulu kami mau membaca kitab Muwatta dari awal sampai akhir. At-ta'allum fis sighari kan naqshi al-hajari. Belajar ketika masih muda-muda ini macam mengukir di atas batu. Sekali pahat sampai mati tak akan hilang. Tapi kalau nanti sudah tua, sudah menikah, sudah punya anak, sudah sibuk, tak sempat lagi belajar, bersilaturahim pun tak ada waktu. Maka sampai hari ini mumpung kesempatan masih ada, umur masih dititipkan Allah, beli Muwatta Imam Malik, talakikan, bacakan. Sudah kami baca Pak Ustaz, alhamdulillah. Dibaca syarahnya, datanglah Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti di syarahnya kitab ini, Is'aful Mubatta Birijalil Muwatta, khusus membahas saja tentang rijalnya, riwayat-riwayatnya. Tapi ada yang lebih lengkap daripada Is'aful Mubatta, ditulis oleh ulama bermazhab Maliki dari Maghribi, ditulis dalam kitab At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asani, namanya Imam Ibnu Abdul Bar. Imam Ibnu Abdul Bar menghabiskan umurnya 40 sanah, 40 tahun untuk menghatamkan syarah dari mulai sanadnya, matannya, fikihnya, akidahnya, habis semua dia kaji. At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid, 40 tahun. Jadi kalau kita belajar sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, belum ada apa-apanya. Masih syukur anak-anakku sekalian, kalian belajar berjumpa dengan syekh, berjumpa dengan kiai, mengambil sanad. Hari ini orang sudahlah tak jumpa, tak melihat, hanya sekedar layar saja. Nama sanadnya sanadul online. Tidak bisa orang belajar offline sekarang. Satu-satunya yang bisa belajar offline, yang berjumpa dengan guru sekarang adalah anak-anak pesantren. Kenapa? Karena COVID tak bisa masuk pesantren. Kenapa COVID tak bisa masuk pesantren? Karena syarat masuk pesantren mesti bisa nahwu shorof. Sampai hari ini COVID tak paham nahwu shorof. Itulah maka mereka tak bisa masuk ke pesantren. Maka ilmu yang ada nih mesti diambil, mesti dipelajari. Maka orang yang mengambil ilmu itu disebut dengan talib. Ayyuhat tullab, talibun, talibani, tullab, talibatun, talibatani, tawalib, talibat. Diambil dari kata talaba, yatlubu. Dia mencari, dia tidak menunggu, dia tidak diberi, tapi dia mencari. Murid, murid sudah jadi bahasa Indonesia. Murid-murid kata Upin Ipin. Murid, arada, yuridu, iradatan, muridun. Murid artinya orang yang punya iradah, kehendak yang kuat. Jadi kalau ada murid tak baca kitab, tak menghafal, duduk saja, santai saja, tak mencari guru, tak mengambil ijazah, dia bukan murid, dia bukan talib. Siapakah dia? Student.
Sampai hari ini tak paham saya apa arti student. Siapa yang mau tahu arti student, nanti tanya kepada Ustadz Solhas, karena dia bahasa Inggrisnya TOEFL Test of English Foreign Language. Nah, dia dalam bahasa Inggrisnya dari gontor. Student diambil dari kata study, stadu, student. Itu tasrifnya. Study, studies, student. Sehebat-hebatnya cuma 4 kali berubah. Study, studied, studies, studying, student. Cuma 5. Begitu juga dengan eat, eating, eaten, eating. Cuma 4 kali. Begitu juga dengan go, going, gone, goes, gone, go, going, gone, goes. Cuma 4 kali. Tapi zahaba, yadhabu, zahaban, zahibun, madhubun, idhab, la tadhab. Itu baru tasrif. Satu lagi, belum lagi madhi, belum lagi mudhari. Zahaba, zahabu, zahaban, zahabat, tadhabna, dhahabta, dhahabtum, adhabtum, dhahabti, dhahabtum, adhabtum, adhabtu, dhahabna. Balik ke kampung, ada orang yang anaknya diganggu jin, minta ruqyah. Kepada siapa lagi kita minta ini? Kepada dukun. Jangan minta ke dukun. Kata Ustaz Abdul Somad, man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun 40 lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Jadi kemana kita minta doa anak kita diganggu jin? Minta itu. Ada santri Ma'had Al-Haramain yang baru pulang, minta dia, santri tolong doakan ini. Santrinya pula belum dapat doa ruqyah, dibacakannya tasrif. Lari jin itu. Rupanya jin itu lari bukan karena doanya, tapi karena amal soleh, karena kebersihan hatinya. Kalau tentang masalah baca Quran, iblis pun pandai baca Quran, setan pun bisa. Suatu ketika ada seorang ustadz datang ke rumah sakit. Orang di rumah sakit itu kerasukan setan. Dibacakannya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi. Dibalas orang yang sakit itu meludah. Lebih banyak meludah dia lagi. Kenapa kau balas? Aku pun hafal juga doa itu. Aku tak takut sama engkau, bukan karena doa yang kau baca, bukan karena ayat kursi yang kau baca, tapi karena perbuatan kau sama juga macam perbuatan aku, katanya. Ini pentingnya tidak hanya sekedar ilmu, tapi ilmu yang sudah dapat tadi diamalkan. Inilah beda kita dengan orang yang tak belajar di pesantren. Di pesantren berilmu, ilmunya bersana. Di pesantren berilmu, tapi dia ada tangga-tangganya. Diawali dari matan al-ajurrumiyah, hatam al-ajurrumiyah, al-kawakibud durriyah, hatam al-kawakibud durriyah, al-imriti, hatam al-imriti, alfiyah ibnu Malik, alfiyah 1000 matan syair ibnu Malik. Tapi tak paham matannya, baca syarahnya, syarah ibnu Aqil, alfiyah ibnu Malik. Masa nahunya? Nahu itu apa? Grammar bahasa Inggris. Nahu itu apa? Untuk mengetahui posisi kata dalam kalimat, karena ini tak ada dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Itu tak ada dalam bahasa Inggris. This is Muhammadun, I see Muhammadan, I am walking with Muhammadin. Tak ada. Kalau tak percaya tanya Ustaz Soha. Tak ada itu. Hadza Muhammadun, Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nampak jelas. Ra'aitu Muhammadan, Muhammadan maf'ul bih mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Nampak jelas. Itu tak ada dalam bahasa Indonesia. Ini Abdus Somad. Saya melihat Abdas Somad. Saya berjalan dengan Abdis Somad.
wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama yang jadi fa'il, Allah jadi maf'ul. Ulama yang takut kepada Allah. Tapi silap-silap dia bisa salah baca. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Allah pula yang takut kepada ulama. Inilah yang mereka pelajari supaya jangan sampai dia salah baca kitab. Kalau sudah salah baca, salah paham. Kalau sudah salah paham, dhalla wa adalla, menyesatkan. Maka kita jauh dari ini. Dengan apa? Dengan belajar di pondok sampai khatam, sampai selesai. Setelah itu nanti dia mengajarkan ilmunya. Jadi apapun dia di tengah masyarakat, maka insya Allah pelajarannya bukan tanggung-tanggung. Nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis. Ini semua ilmu untuk memahami Islam. Setelah ini kita akan mengajarkan Islam. Harta tinggal, kebun tinggal, rumah tinggal, mobil tinggal. Yang kekal abadi adalah yang abadi, waladun salihun. Soleh ini kan? Insya Allah anak-anak yang soleh ini mendoakan orang tuanya di tengah malam. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi di samping dia mendoakan orang tuanya, didoakannya juga guru-gurunya. Walaupun Ustaz Abdul Somad tidak mengajarnya 24 jam, tak ada mengajarkannya kitab, tapi insya Allah dia ingat, didoakannya juga Abdul Somad. Untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah. Jangan baca sekarang, nanti. Lalu kemudian ada amal yang tetap mengalir, ilmun yuntafa'u bih. Maka tetaplah belajar. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup, pernah jadi orang kaya, pernah jadi pejabat, pernah punya tanah luas, pernah punya kendaraan, tapi tidak mengalir sesudah mati. Tapi coba lihat Sayyid Al-Habib Abdullah, Sayyid Al-Habib Muhammad, mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi murid mereka punya murid, mengalir pahalanya. Mudah-mudahan anak-anakku semua yang hadir malam ini semuanya punya pesantren. Sebagaimana Sayyid Al-Habib punya murid, kalian pun punya murid juga insya Allah. Tapi keberkahan itu tidak ditunggu macam menunggu menampung air hujan. Dia mesti dicari dengan riyadhah, dia dicari dengan kesungguhan. Kesungguhan Tuan Guru kita belajar ke Malang sekarang. Ini ceritanya 30-40 tahun yang lalu. Bayangkan dari Semendo ke Malang, dari Semendo ke Makkah. Sekarang saja Abdul Somad bertahun-tahun mau sampai ke Semendo, 2021 baru sampai. Dipejamkan mata, belum juga sampai. Pelapkan mata, belum juga sampai. Akhirnya karena niat yang baik daripada guru-guru sampai ke Semendo. Itu sekarang jalan aspal. Bagaimana zaman dulu menembus hutan, gelombang, air sungai, sampai beliau ke Malang, sampai ke Makkah. Jadi anak-anak sekarang didapati kemudahan-kemudahan, rindu dengan orang tua, nelpon, balik kampung. Bayangkan beliau dulu belajar bertahun-tahun. Kita kalau tidak kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita merasa diri kita yang paling susah, kita yang paling payah. Padahal kita sekarang sudah dapat kemudahan yang luar biasa. Betul apa tak betul? Serius belajar. Adapun nanti kalian dengan prestasi mau belajar ke Makkah, ada jalannya. Tanya kepada Tuan Guru, di Makkah masih ada Sayyid Ahmad, anak dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Masih ada majelisnya di Makkah. Oh, saya mau ke Yaman Pak Ustaz. Datang Habib Mahdi. Habib Mahdi tamat dari Yaman.
Di Yaman ada Habib Umar bin Hafiz, Darul Mustafa. Habib Mahdi tahu bagaimana cara ke Yaman. Oh, saya mau ke Mesir Ustaz, saya ke Al-Azhar Kairo. Nanti kita cari jadwal tesnya. Selama ada nahu, ada sorab, ada bahasa Arab, maka insya Allah macam orang masuk hutan, parang panjang sudah siap. Datang pokok kayu, tebang. Datang buaya, lari. Ini semua kalau sudah siap alatnya, insya Allah kita siap menghadapi masa depan. Amin. Tapi kalau tak ada yang disiapkan, walaupun duit ayah banyak, walaupun kebunnya luas, berapa banyak orang tua ingin, Ustaz Somad ingin betul anak saya kirim ke Yaman, saya kirim ke Makkah, mau saya kirim, ongkos ada, duit ada. Tapi anak ini Pak Ustaz tak bisa membedakan Muhammadan. Tak tahu dia nahu, tak tahu dia sorab, tak bisa baca kitab. Apa yang bisa kita laksanakan? Hidup yang paling rugi adalah pernah hidup di atas muka bumi Allah, bernafas dengan udara titipan Allah, menghembuskan nafas dengan paru-paru titipan Allah, tapi tak pernah mengajarkan kebaikan-kebaikan. Tariqat kita adalah tariqat ilmu. Pagi mengajar, petang mengajar dan belajar. Sampai hari ini Abdul Somad tidak pernah berhenti belajar. Ada masanya bercerita mengajar. Musibah bukan sakit, musibah bukan tua. Musibah adalah ketika kita merasa berilmu dan kita merasa sudah tak perlu lagi belajar. Ini orang sebetulnya sudah mati sebelum malaikat mau mencabut nyawanya. Angkuh, sombong, merasa diri sudah berilmu. Iblis masuk neraka bukan karena syirik. Iblis itu tidak pernah menyembah apapun. Iblis tidak pernah digoda setan, karena setan itu anak buah dia semua. Iblis masuk neraka karena sombong.